Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat belajar dengan semangat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang merubah pecahan biasa dan campuran menjadi pecahan desimal. Dan begitu juga sebaliknya, pecahan desimal mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan campuran. Nah, apa itu pecahan desimal? Nah, desimal itu adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, contoh pecahan desimal antara lain sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini 3/10. Nah, di sini yang diberi warna kan 3 dan jumlah kotaknya ini ada 10, berarti 3/10. Nah, 3/10 ini kita ubah ke pecahan desimal. Jadi per 10 kan bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Nah, bentuk desimal satu angka di belakang koma ini 3/10. Nih, di sini kan pernya per 10. Berarti ada satu angka di belakang koma. Hanya ada satu angka di belakang koma, yaitu jadi bentuknya 0,3. Ini 0,3. Bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. Kalau untuk pecahannya 3/10. Nah, kalau untuk 0,25 yaitu di sini berarti 25 itu yang berwarna ini jumlahnya 25. Nah, kotaknya ini jumlahnya 100. Nah, dalam bentuk kotak ya, ini dalam bentuk persegi kotak. Nah, ini kita ubah ke pecahan desimal menjadi ini per 1000. Per 1000 itu kan nolnya ada 2. Nah, berarti di belakang koma ada 2 angka. Kalau per 100, maaf. Per 100 itu berarti 2 angka di belakang koma. Kalau per 10 itu 1 angka di belakang koma. Per 100 2 angka di belakang koma, sedangkan per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Kalau ini 25/100 ini berarti 2 angka di belakang koma, 0,25. Nah, ini komanya di sini kan di belakang koma 25. Nah, 0,25 bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Angka 2 berada pada tempat persepuluhan. Angka 5 pada per 100-an. Nah, 0,25 dibaca 0,25. Atau untuk pecahannya 25/100. Nah, berikut ini cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada 2 cara. Cara yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Bisa juga, dan per 10.000 juga bisa, dan seterusnya, tergantung nanti penyebutnya. Contoh yang pertama, 3/5 ini kita ubah penyebutnya supaya menjadi bentuk pecahan desimal. Kita ubah dulu penyebutnya. Ini adalah pecahan biasa. Kita ubah ke bentuk penyebutnya itu bentuk per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, kita lihat di sini kan penyebutnya itu 5. 5 ini kita kalikan berapa? Supaya mendapatkan penyebutnya ini 10. 5 kali 2. 5 kalikan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Kenapa kita tidak memakai 100? Karena ada yang lebih sederhana dari 100, yaitu kan 10. 5 ini lebih mendekati angka 10. Nah, kalau di bawah atau penyebutnya ini
kalikan 2, maka apa yang bilangnya juga harus kalikan 2. 3 kalikan 2 berarti 3 kali 2 itu 6. Kita dapatkan 6/10. Nah, 6/10 ini kita buat kita ubah ke pecahan desimal. Nah, di sini pernya 10. Nolnya 1. Berarti kalau per 10 itu di belakang koma ada satu angka. Satu angka di belakang koma. Kita tulis 6. 6 itu dari pembilangnya. Di sini karena di sini 6, maka kita tulis 6. Karena penyebutnya itu 10, nolnya 1 kan? Maka belakang koma tadi berapa? Di belakang koma hanya ada satu angka. Nah, kita maju ke depan. Mulai dari belakang. Maju 1 langkah 1. Berarti di sini koma. Nah, di depan koma harus ada angka nolnya. Nah, seperti ini. Berarti 3/5 sama dengan 0,6. Ada satu angka di belakang koma, yaitu 6. Jika pernya 10, nolnya kan 1. Nah, berarti belakang angka juga harus satu angka. Nah, ini kalau dirubah ke pecahan, ini kan desimal, kita ubah ke pecahan biasanya juga langsung kita ubah jadi seperti ini, 6/10 atau 3/5. Nah, seperti itu. Nah, kita contoh yang kedua, 5/4. Nah, kita ubah ke berapa? 4 itu mendekati, kalau kita ubah ke 10, penyebutnya 10, 4 kalikan berapa supaya menjadi 10? Nah, tidak bisa kan? Nah, yang mendekati adalah 100. Berarti kita ubah ke per 100. 4 kita kalikan berapa supaya jadi 100? Itu kalikan 25. Nah, kalau penyebutnya kalikan 25, berarti pembilangnya juga harus kalikan 25. Berarti 5 kali 25 yaitu 125. 5 kali 2 kan 125. Sama dengan kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Ini kan masih pecahan biasa kan, kita ubah ke desimal. Yaitu kalau di sini pernya 100, berarti di belakang koma ada 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. 100 ini kan nolnya 2. Nah, itu untuk menandai bahwa di belakang koma itu ada 2 angka. Nah, kita tulis pembilangnya ini kan 125. Nah, kita tulis dulu 125. Kita tulis dulu 125 per 100 kan, berarti 2 angka di belakang koma. Kita dari belakang, kita hitung dari belakang, kita maju 2 langkah, 1 2, berarti di sini ya. Nah, di sini berarti 5/4 itu hasilnya 1,25. Ada 2 angka di belakang koma. Nah, ini belakang koma itu ini loh. 2 angka di belakang koma. 1,25. Berarti 5/4 itu hasilnya 1,25. Ini bentuk desimalnya. Nah, kita gunakan cara yang kedua. Kalau kita menggunakan cara kedua, yaitu dengan cara pembagian bersusun atau porogabit. Kita gunakan porogabit. Caranya bagaimana? Caranya pertama, kita gunakan 3/5. Contoh yang pertama 3/5 ya. Kita ubah ke pecahan desimal. Ini kan tadi diubah ke pecahan desimal dengan cara porogabit. Kita pakai porogabit. Berarti
3-nya kan pembilangnya itu kita taruh di dalam, 3 penyebutnya taruh di depan. Nah, berapa? 3 dibagi 5 itu berapa? Nah, nggak bisa kan? Berarti kita harus minta 0 ya. Kita harus minta 0. Berarti kalau kita minta 0 di sini berarti tambah 0. 0. Nah, 0 dikali 0 hasilnya 0. Per dikurangi 3 kurangi 0 berarti tetap 3. Ini tadi 3 dibagi 5 tadi kan nggak bisa. Kita ambil 0, kita pinjam 0. 0. Nah, kalau pinjam 0 berarti kita tambahin di sini koma. Nah, 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 kali 5 30. Nah, dikurangi 30 kurangi 30 hasilnya 0. Nah, kalau udah seperti ini ya udah. Berarti hasilnya 0,6. 3 per 5 sama dengan 0,6. Nah, kalian harus paham ya kalau dengan cara pembagian bersusun porogabit, kalian harus tahu dan kalian harus hafal. Nah, ini penting ya. Porogabit itu sebenarnya penting. Nah, kalau kalian bisa menggunakan cara yang porogabit, kalian harus kalian gunakan porogabit. Tapi kalau kalian bisa dengan cara perkalian mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, maka kalian gunakan yang itu. Jadi jangan kalian ubah. Kalau kalian pakai cara, kalian memakai cara yang menurut kalian mampu, menurut kalian bisa ya. Dengan dua cara ini semuanya betul. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Ada dua cara juga. Cara yang pertama yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 atau bisa per 10.000 dan juga seterusnya. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu 2/3/5 ini masih bentuk pecahan campuran ya. Di sini pecahan masih bentuk pecahan campuran. Kita diubah ke pecahan biasa. Diubah ke pecahan biasa yaitu dengan cara pecahan biasa. 2/3/5 kita ubah ke pecahan biasa yaitu caranya pembilangnya tetap penyebutnya tetap 5. Penyebutnya tetap 5. Nah, kemudian 5 kalikan 2. 5 kalikan 2 kan 10. 10 ini nanti ditambah 3. Nah, hasilnya 13. Nah, kita tulis lagi di sini 5 kalikan 2 ditambah 3 sama dengan 5 kali 2 10 tambah 3 13 per 5. Nah, bentuknya ini sudah bentuk pecahan. Sudah bentuk pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini 13/5 ini kita ubah ke bentuk desimal. Kita ubah ke bentuk desimal. Itu diubah ke pecahan desimal. Saya tulis lagi 2/3/5 sama dengan 13/5. Nah, 13/5 ini kita ubah ke bentuk desimal 5. Nah, berapa kali berapa supaya mendapatkan nilai pernya per 10 kalikan 2. 5 kalikan 2 sama dengan 10 ya, karena 5 lebih mendekati angka 10, berarti atas juga kalikan 2, hasilnya 26 sama dengan ini kita ubah ke
desimal, pernya 10, berarti belakang koma ada satu angka. Selalu diingat ya, kalau per 10 berarti satu angka di belakang koma. Kalau per 100, dua angka di belakang koma. Per 1000, tiga angka di belakang koma. Di sini pernya 10 berarti satu angka di belakang koma. Kita tulis angka 26, 26. Satu angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang, 1 maju ke depan berarti 1 langkah. Jadi 2/3 jadi 2/3/5 sama dengan 2,6. Atau cara lain kalian juga bisa seperti ini. 2/3/5 sama dengan 2 ditambah 3/5. Nah, 3/5 ini langsung kita cari bentuk desimalnya. Itu 2 ditambah bentuk 3/5, desimal dari 3/5 itu berapa? Kita cari bentuk desimal dari 3/5. 3/5 sama dengan per berapa? Yang lebih mendekati yaitu per 10 ya. 5 itu kalikan berapa? 5 kalikan 2 berarti 10. Atas kali bawah kali 2, atas kalikan 2 kali 2 berarti 6. Nah, ketemu 6/10 sama dengan 6/10 yaitu berapa tadi? Tadi berapa? 6/10 pernya kan 10. Berarti belakang koma ada satu angka, kita tulis angka 6 dulu. Satu angka di belakang koma. Pernya kan 10. Satu angka di belakang koma, kita hitung mulai dari belakang. Kita maju satu langkah, 1. Kita tambahkan 0 di depannya. Jadi 0,6. Jadi 3/5 tadi, 3/5 ini kita ganti 0,6 sama dengan 2 ditambah 0,6 yaitu 2,6. 2 ditambah 0,6 hasilnya 2,6 ya. Kan ini satuan, ini juga satuan. Jadi yang ditambahkan di yang depannya. Caranya seperti ini. 2 ditambah 0,6. Cara susunnya. Di sini 6 tetap 6, di sini 2. Kalau dengan cara korogapit, cara yang kedua, pembagian bersusun. Korogapit itu tadi berapa? 3/5. Nah, 2/3/5 ini tetap kita diubah ke pecahan biasa dulu ya. Kita ubah ke pecahan biasa, itu 2/3/5 sama dengan 5 kali 2, 5 kali 2 ditambah 3. 5 kali 2 tambah 3. Pernya penyebutnya tetap 5. Berarti 13/5. Nah, di sini baru kita gunakan korogapit. 13 dibagi 5. 13 dibagi 5. Berarti berapa? 13 dibagi 5. 13 bagi 5 tidak bisa. Berarti yang mendekati 13 berarti berapa? 5 kalikan berapa yang mendekati 13? Dikalikan 2. Kalikan 2. Berarti kalau dikalikan 2 hasilnya 10. Di sini berarti 2. 5 kali 2 kan 10. 5 kali 2 10. Kita taruh di sini ya. Kita kurangi 13 dikurangi 10 berarti hasilnya ini harus sejajar. Berarti 3. Nah, di sini 3 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa ya. Nanti kita pinjam 0. Kita pinjam 0, di sini pinjam 0. Berarti di sini minta komanya, dikasih koma. Kalau kita pinjam 0, di sini dikasih koma dia.
belakangnya 2, ini kasihkan koma. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 kali 5 30. 30 kurangi 30 hasilnya 0. Nah, jadi 23/5 sama dengan 0,6. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk yang ketiga, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau ke pecahan campuran. Nah, langsung saja kita langsung ke contoh yang pertama, 0,6. Nah, di sini 0,6 ini, di sini kita lihat di belakang koma ada berapa angka. Di belakang koma ada 1 angka. Jika ada 1 angka berarti per 10. Kalau di belakang koma 2 angka berarti per 100. Di belakang angka 3 angka, di belakang komanya 3 angka berarti per 1000. Nah, di sini hanya ada 1 angka di belakang koma berarti pernya per 10. Kita gunakan 1 angka di belakang koma, kita gunakan per 10. Nah, di sini koma 6. Nah, 6-nya ini sebagai pembilangnya, tulis 6. Nah, 6 per 10, 0,6 itu sama dengan 6 per 10. 6 per 10, tapi kita harus sederhanakan dulu. 6 per 10 kita sederhanakan. Bagaimana kita caranya? Pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi berapa? Kita bagi 2, atas dan bawah kita bagi 2. Atas bawah bagi 2, 6 bagi 2, 3 per 10 bagi 2, 5. Jadi 0,6 itu sama dengan 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Jadi biasanya 0,6 itu sama dengan 3 per 5. Untuk yang kedua, contoh yang kedua, 0,18. Nah, 0,18. Yang betul 0,18 ya. Nah, di sini di belakang koma itu 2 angka di belakang koma, yaitu 18. Berarti pernya per 100 atau penyebutnya per 100. 2 angka di belakang koma berarti penyebutnya 100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Jadi di sini 18 berarti pembilangnya 18 juga. Nah, kita sederhanakan. Atas dan bawah kita dibagi 2. Kita bagi 2, 18 bagi 2, 9 per 100 bagi 2, 50. Nah, jadi 0,18 ini sama dengan 18 per 100 sama dengan 9 per 50. Ya, untuk yang kedua, yang C, jika 1,2. Jika seperti ini bentuknya, maka kita tulis 1 dulu. Kita tulis angka 1 kita tulis. Nah, di sini belakang koma ini 1 angka, berarti pernya per 10. Nah, per 10 berarti 2 ini kita jadikan pembilangnya 2. Nah, di sini belum selesai dan ini belum betul ya. 2 per 10 ini kita sederhanakan dulu. Ini harus sederhana. Harus disederhanakan. Dengan cara atas dan bawah dibagi dengan cara 2 per 10 dibagi dengan berapa? Nah, supaya sederhana bagi berapa? Atas bagi 2, bawah bagi 2, berarti 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Berarti 1 per 5. Nah, di sini kita tulis sama dengan 2 per 10 itu angka yang lebih sederhana atau pecahan yang lebih sederhana, yaitu 1 per 5 ini.
Nah, 1/5 ini bentuk pecahan. Nah, kalau kita ubah ke bentuk ini bentuk pecahan campuran. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi berapa? 5 kalikan 1 ini ya. 5 kalikan 1 ini dikali, kemudian ditambah 1. Nah, kita jadikan pecahan biasa 5 kali 1. 5 kali 1, 5 ditambah 1 berarti 6/5. Itu ya. Nah, ini jangan lupa bentuknya seperti ini. Caranya supaya bisa menjadi pecahan biasa ya, mengubah ke pecahan biasa harus ingat ya. Jadi ini 6/5. Jadi 1,2 itu sama dengan 1/5 sama dengan 6/5. Nah, untuk yang D ya 1,25. Nah, di sini ada berapa angka di belakang koma? Nah, 2 angka di belakang koma. Nah, di sini di depan koma itu juga ada angka 1. Berarti kita tulis angka 1 dulu. 1. Jika di sini angka 2 berarti tulis angka 2. Nah, di sini karena di sini 1 berarti 1. Di belakang koma ada 2 angka berarti per 100. 25 ditulis di atas 25. Nah, di sini harus sederhana. Jadi berapa? 2/5 ini kita bagi 25, kita bagi 25. Berarti bawah bagi 25. Jadi sama dengan 25 bagi 25. Kita tulis dulu satunya. 1 kita tulis lagi. Ini harus kita tulis lagi ya. 1, 25 bagi 25 1. 100 dibagi 25 berarti 1,25 itu sama dengan 1/4 atau sama dengan kita ubah ke pecahan biasa yaitu 4 kalikan 1 4 ditambah 1 berarti 5 jadi 1,25 sama dengan 1/4 sama dengan 5/4. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.